yaitu saja 3 poin. Pertama, bahwa jaksa itu dungu. Yang kedua, jaksa itu tidak membaca buku Kelsen. Ketiga, jaksa mempelajari undang-undang tapi tidak mempelajari hukum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Firman Panipahan. Ada satu peristiwa yang menarik ya di persidangan jaksa penuntut umum. Aduh, belepotan ngomongnya. Itu dibilang dungu sama Rocky Gerung gitu. Karena ya sebenarnya sudah offset pembicaraannya. Jaksa ini menjelaskan bahwa di dalam percakapan itu kita sebagai senior harus menyampaikan narasi-narasi yang bersifat mendidik gitu ya, bersifat mendidik. Karena setiap apa yang kita upload di YouTube ataupun di media sosial itu akan dibaca juga oleh anak-anak kita. Tapi apa kata Rocky Gerung? Kata Rocky Gerung, anak-anak kita itu lebih cerdas dari Anda. Ya, luar biasa skakmatnya itu ya. Nah, jadi peristiwa ini terjadi kemarin ya, bahwa Rocky Gerung itu diundang untuk menjadi saksi ahli di persidangan ijazah palsu Joko Widodo, dugaan ijazah palsu. Ya sebenarnya kalau kita berpikir sederhana ya, ijazah palsu itu akan terbantahkan kalau ada yang asli kan gitu. Apakah ini karena tidak ada yang asli sehingga persidangan ini akhirnya tergelar gitu ya. Ini yang kemudian ya kita semua tahu lah ya, buat apa ada persidangan ini gitu. Atau memang Pak Jokowi itu tidak mau repot-repot ngurus masalah ini. Tapi bagaimanapun tuntutan itu diterima gitu kan. Tapi terserah lah ya. Saya di sini tidak mau membahas tentang ijazah palsu, tapi justru tertarik dengan Rocky Gerung sebagai saksi ahli. Ada beberapa cuplikan yang ingin saya ceritakan ulang. Sebenarnya di sini yang bisa menjadi pelajaran gitu ya. Pertama, bahwa kehadiran Rocky Gerung di dunia politik kita, kehadiran Rocky Gerung di dunia media sosial kita itu memberi pengaruh yang sangat luar biasa positif ya. Ada skakmat yang paling tajam tadi di peristiwa itu, di persidangan itu, bahwa Rocky Gerung mencoba menjelaskan tentang Kelsen, yaitu siapa itu Kelsen ini adalah ahli hukum rujukan dunia gitu ya. Sementara Jaksa Agung itu belum membaca buku itu gitu. Ini memalukan gitu, sebagai jaksa belajar hukum tapi tidak membaca Kelsen. Ini sangat memalukan sekali ya. Nah, oke, itu peristiwa yang kedua. Yang ketiga adalah ketika Rocky Gerung menjelaskan tentang filsafat hukum, Rocky Gerung menjabarkan bahwa di Indonesia fakultas hukum kita kekurangan filsafat hukumnya. Kenapa begitu? Karena memang sarjana hukum kita itu membahas undang-undang, bukan membahas hukum. Nah, ini serius ya. Membahas undang-undang, bukan hukum. Membahas undang-undang artinya menghafal.
Tapi kalau berbicara hukum, ada sosialnya di sana, ada psikologi hukumnya, ada filsafat hukumnya, ada sejarah hukumnya di situ. Jadi berbeda orang yang berbicara tentang undang-undang dengan berbicara tentang hukum. Nah, Rocky Gerung mengatakan bahwa sarjana hukum kita kebanyakan membahas undang-undang, bukan membahas hukum itu sendiri. Ini luar biasa ya, mencerdaskan, dan saya salut juga Rocky Gerung. Beberapa kali dia diundang sebagai ahli filsafat bahasa, sempat juga diundang sebagai saksi apa namanya filsafat hukum, pernah juga diundang sebagai ahli filsafat, ahli bahasa, macam-macam ya, multidimensi. Dan memang begitu ya. Jadi Rocky Gerung ini otaknya itu otaknya barat, tapi kultur model belajarnya itu timur ya. Kenapa saya nyampe ke sana ya? Gini, jadi orang timur itu dia tidak suka mengklasifikasi mata pelajaran. Jadi semakin ahli kalau di barat itu modelnya, kalau seseorang semakin ahli pada satu bidang itu semakin dihargai gitu. Padahal di timur tidak, orang yang ahli itu adalah orang yang menguasai banyak bidang. Dan bukan karena banyak bidang dan dangkal, tapi banyak bidang justru semakin mendalam. Ya gitu ya, komentar saya terhadap Rocky Gerung begitu. Ya itu saja 3 poin. Pertama, bahwa jaksa itu dungu. Yang kedua, jaksa itu tidak membaca buku Kelsen. Ketiga, jaksa mempelajari undang-undang tapi tidak mempelajari hukum. Gitu. Terima kasih.